kan kuliah kita, we are going to talk about correlation. Ya. Jadi this different kind of analysis. Jadi there are two type of analysis, comparing and relationship. Nah, comparing, tempat pertemuan kemarin kita membahas mengenai comparing, perbandingan. Ya, we are talking about t-test, we are talking about z-test, dan about comparing. Jadi itu adalah tentang perbandingan. Nah, kalau kali ini kita sudah kita punya dua buah variabel, ya, we have two variables, and we are going to talk about relationship between two variables. Jadi kita berbicara mengenai hubungan antara dua buah peubah. Jadi mulai hari ini, materi hari ini sampai nanti dua pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai relationship and association. Nah, mungkin teman-teman, Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang analisis korelasi. Ya, beberapa Anda juga sudah mendengar analisis korelasi. Nah, hari ini kita menyamakan persepsi what is correlation analysis. Ya. Nah, sebelum Anda melakukan korelasi, ini ada empat hal yang perlu Anda perhatikan. Misalkan Anda consent, ya, you are talking about just relationship or causal relationship. Ya. This is very different. If you are talking about relationship, that means you are talking about correlation. But if you are talking about causal relationship, ya, you are talking about regression. Nah, this is really important in your analysis. Ya, ini sangat penting untuk analisis Anda. Apakah Anda hanya sekedar melihat bagaimana hubungannya, ya, atau kita ingin tahu lebih dalam tentang causal relationship. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Ya, the second, you have to pay attention with measurement skill. Ya. Nah, ini sangat penting sekali apakah data Anda itu nominal, ordinal, interval, atau rasio. Karena kalau datanya nominal, kita nggak bisa pakai percent correlation or experiment correlations. Ya, kalau datanya nominal, maka misalkan nominal itu bagaimana hubungan antara spesies dengan tempat tinggal. Apakah spesies tertentu dia cenderung tumbuh di tempat yang dengan karakteristik tertentu. Nah, spesies itu kan nominal, kemudian lokasi itu nominal. Kalau Anda ingin tahu bagaimana hubungan antara habitat, berarti kan kita bicara habitat, ya. Jadi hubungan antara spesies dengan lokasi tempat tinggal, kita tidak bisa bicara tentang correlation, tapi we are talking about association. Nah, itu makanya kita penting sekali berbicara mengenai measurement skill in data kita. Kita bisa menghitung correlation, ya, atau regression. Minimal datanya adalah ordinal. Ya, kalau correlation itu minimal datanya adalah ordinal. Nah, sekarang setelah kita tahu skala pengukurannya, tadi kalau if we are talking about correlations, that means we are talking about keratan hubungan itu apa? About the kuantitatif, jadi ukuran relationship-nya, ya, kuantitatif measurement for correlation. Tapi kalau kita bicara tentang causal relationship, maka we are talking about modeling. Jadi kalau kita bisa bicara causal relationship, kita bicara tentang model regresi. Tapi kalau kita bicara korelasi, berarti kita bicara seberapa erat korelasi tersebut, ya, seberapa erat hubungan korelasi tersebut. Nah, ini memang dari awal harus ada identifikasikan. Ya. Nah, kemudian di sini ada karena tidak semua hubungan itu bersifat causal relationship. Ya. Jadi tergantung misalkan, jadi kalau korelasi itu hanya apa hubungannya itu seperti apa. Gitu. Tapi kalau causal itu ada hubungan sebab akibat. Ini ada satu paper menarik tentang penelitian untuk functional foods, ya. Di sini dia membedakan apakah data di situ bersifat korelatif atau hanya bersifat kausatif. Jadi kalau dia hanya melihat, ini kalau saya tambahkan ada perubahan atau tidak, berarti dia hanya mencari hubungan antara misalkan dosis tertentu terhadap perubahan indikasi penyakit tersebut, gitu ya. Maka dia bilang ini bersifat korelatif. Jadi hanya bersifat hubungan saja, kalau ini meningkat, akibatnya terhadap apa meningkat.
Tapi kalau kausatif tadi kita mencari penyebabnya. Penyebabnya seperti apa? Berarti ada treatment di situ. Kita mencari apa yang menyebabkan dia menjadi lebih sehat. Gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan causal relationship. Nah, bagaimana causal relationship itu dibangun itu tergantung dari bidang ilmu terkait. Kalau orang statistik nggak akan ya orang saja yang mengatakan iya dengan X aja modelingnya. Tapi apakah ini berlaku atau tidak itu tergantung dari bidang ilmu yang bersangkutan. Contoh paling gampang kalau di ekonomi adalah hubungan antara harga dengan demand, ya price with demand. Jika price increase maka beberapa barang demand juga agak increase. Ya. Kemudian ada juga beberapa barang yang kalau price-nya meningkat, demand-nya turun. Gitu ya. Itu kan mulai terlihat kan kalau di kebutuhan pokok, apalagi dengan pandemi COVID sekarang, beberapa masker gitu ya, misalkan harganya meningkat ya karena kebutuhannya meningkat ya kebutuhannya meningkat, di harga akan meningkat. Gitu. Tapi kalau sekarang misalkan kita ditawarin barang-barang yang tersier, misalkan kayak rumah, mobil, ya kalau harganya meningkat juga demand-nya akan turun. Gitu. Jadi tergantung dari bidang ilmu terkait. Nah itu kalau di ekonomi. Ya, jadi yang bisa yang menentukan apakah ini hanya sekedar relationship atau causal relationship adalah bidang ilmu yang terkait. Jadi kalau sudah causation itu sudah how, why, jadi kita menanyakan kenapa ini, why, itu berarti kita berbicara mengenai causal relationship. Tapi kalau hanya bagaimana hubungannya, ya about what, we are talking about correlation. Nah, alat keterkaitan ini, nah itu alat itu, jadi statistik itu banyak. Ada disodori berbagai macam statistik tools, ya, statistical tools. Banyak statistik. Nah, mana yang mau kita pilih gitu ya? Tadi tergantung. Apakah Anda sedang berbicara tentang correlation atau causal relationship. If you are talking about causal relationship, kita bicara mengenai regression. Ya. Nah, tapi ini juga ditentukan apakah data Anda numerik atau numerik. Nah, kalau numerik atau numerik berarti Anda bisa bicara tentang persen atau Spearman. Tapi kalau salah satu variabelnya kategorik, berarti Anda berbicara tentang tabel ringkasan. Ya. Nah, tapi kalau tadi kategorik dengan kategorik, kalau datanya ordinal, Anda pakai Spearman. Tapi kalau datanya nominal, kita pakai Chi-square. Ya, jadi memang mana yang mau kita pakai, nah itulah memang tergantung dari tipe data Anda seperti apa. Ya. Nah ini kalau kita, ini adalah contohnya, ini persen, jadi kalau kita punya dua data yang numerik, maka kita bisa melihat bagaimana bentuk korelasi antara dua variabel tersebut gitu ya. Ini yang disebut dengan tabel ringkasan. Kita punya kita bedakan menjadi APC-DIV dan non APC-DIV, kemudian kita ukur per masing-masingnya, ini kita bandingkan gitu ya. Nah, ini karena satunya kategorik, di sini numerik, maka kita bicara tabel ringkasan. Nah, ini kalau Spearman, ini datanya minimal adalah untuk data yang bersifat outliers, ordinal gitu ya. Kemudian nanti kita tahu bahwa kalau data kita ada outliers, maka sebaiknya kita menggunakan Spearman instead of percent correlation. Kemudian kalau variansinya tidak sama, kemudian kalau model-model kita non-linear. Jadi hal-hal semacam ini maka kita solusinya akan menggunakan Spearman. Tapi kalau data kita tadi adalah ini tadi misalkan ingin melihat apakah jenis kelamin ini tergantung dari tempat dia tinggal gitu ya. Ya, apakah politik kalau di Amerika ini ada Republik, ada Demokrat gitu ya. Jadi dia menguji apakah partai politik itu bebas terhadap gender atau dia tergantung dari gender gitu. Nah, karena gender ini male female ini adalah kategorikal, kemudian political party Republik Demokrat ini juga kategorikal dan dua-duanya nominal, maka kita pakainya Chi-square. Nah, ini memang dari awal harus kita identifikasi data kita sifatnya apa, numerik, ordinal atau Chi-square. Misalkan kemarin ada pertanyaan, kalau misalkan saya skala warna gitu ya, skala warna saya degradasikan warna. Nah, kemarin kita sepakat bahwa kalau degradasi warna atau degradasi tingkat serangan hama itu kan datanya minimal ordinal kan. Jadi ya mungkin nanti kita lihat pengaruh misalkan tingkat serangan hama terhadap spesiesnya. Nah, itu mungkin kita tidak menggunakan Spearman, tapi karena kita menggunakan Chi-square test gitu, dan seterusnya. Itu nanti kita bisa identifikasi di situ.
Nah, kalau causal relationship tadi kalau kita bicara regression, kalau Y-nya categorical ya, maka kita bisa bicara adalah sebenarnya logistic regression. Ya, logistic regression. Tapi kalau Y-nya numerik, maka dia regresi linear. Ya. Nah, kalau Y-nya numerik, X-nya kategori, kita bicara tentang ANOVA. ANOVA itu apa? Kemarin ada pertanyaan, Bu, kalau kelompok kita lebih dari 2, kita gunakan apa? Nanti kita akan gunakan ANOVA. Ya. Nah, ANOVA akan kita bahas nanti akan dibahas bersama Bu Indah nanti di materi ujian akhir semester. Pada saat kita berbicara mengenai experimental design. Nah, ini contohnya kalau untuk regression di sini ada linear regression, ada logistic regression. Logistic regression itu apa? Jadi kalau nilai kita antara 0 sampai 1, maka dia bentuknya sigmoid. Jadi nilainya itu nggak akan mungkin kurang dari 0 atau lebih dari 1. Dia nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Karena dia bisa probabilistik. Tapi kalau linear, dia nggak akan tepat digunakan di sini. Ya, kalau dia responnya adalah categorical. Nah, kalau ANOVA ya seperti ini. Misalkan perlakuan, ya kita bandingkan bagaimana perlakuan itu. Kalau kita punya 4 kelompok, bagaimana kita membandingkan keempat kelompok tersebut. Ini kita menggunakan ANOVA. Nah, ini apa kalau kita bicara causal relationship. Nah, sekarang kita bicara satu tentang korelasi. Apa itu korelasi? Jadi, korelasi itu merupakan analisis hubungan antara dua buah perubahan yang kontinu. Ini numerik. Jadi, kita bicara tentang hubungan antara dua buah perubahan yang kontinu. Ya. Nah, kita melihat apakah pola hubungannya, kalau satu perubahan meningkat, satu perubahan lagi yang meningkat. Jadi, kita buat scatter plot-nya. Nah, pola hubungan di korelasi itu bisa negatif, bisa positif, bisa tidak ada pola sama sekali, atau korelasinya 0. Apa itu negatif? Kalau negatif adalah kalau satu perubahan lagi naik, yang perubahan yang lain akan turun. Jadi hubungannya adalah negatif. Kalau positif, dua-duanya adalah meningkat. Ini disebut dengan korelasi yang positif. Ya. Nah, ini contohnya adalah kalau misalkan ini usia usia manusia dengan tingkat kerontokan rambut. Ya. Jadi semakin tua, maka tingkat rambut yang ada di kepala kan semakin berkurang nih, karena semakin rontok ya. Jadi ini bentuk polanya adalah negatif. Ini berarti negatif correlations, ya. Nah, atau kita adalah usia dibandingkan dengan tekanan darah, systolic blood. Orang yang usianya tua, ya, semakin tua maka tekanan darahnya semakin tinggi. Nah, ini berarti hubungannya adalah kita katakan korelasinya adalah positif. Yang di sini korelasinya adalah negatif. Jadi dipahami ya, kalau kita punya dua ini. Ya. Coba cek rambut Anda semakin berkurang atau semakin ini. Dulu saya ngambil S3, rambutnya langsung putih semua. Dulu ada ini sekedar intermezzo. Ada wacana kalau untuk saya bukan di Jerman. Jadi kalau kuliah di Jerman pulang itu tinggal 3. Rambutnya itu mau rontok semua ya, atau dua pilihan. Rambutnya rontok semua, jadi dia pulang itu dengan botak, atau yang kedua dia pulang dengan rambut putih semua. Saya amati ada beberapa orang yang alumni Jerman seperti itu. Jadi untung nggak di Jerman kuliahnya. Ya. Nah, kemudian kita bicara tentang correlation coefficient ya, correlation coefficient. What is correlation coefficient? Jadi tadi korelasi ini tidak menggambarkan hubungan sebab akibat. Jadi coefficient correlation is not represent causal relationship. Ya, dia hanya mengatakan bahwa if one variable increase, another variable increase. Jadi kalau satu berubah naik, satu berubah lagi akan meningkat. Nah, nilainya berkisar antara -1 sampai 1. Ya, nilainya berkisar dari -1 sampai 1. Korelasi nggak mungkin nilainya ada lebih dari 1 atau -1. Jika 1, ya itu berarti korelasinya adalah positif. Jika -1, berarti korelasinya adalah negatif. Ya. Jadi plus minus itu ada menunjukkan arah hubungan. Apakah searah atau berlawanan arah. Jadi yang katakan negatif tadi adalah berlawanan arah. Apa yang dimaksud berlawanan arah? Ini. Kalau usia manusia semakin meningkat, maka jumlah rambut di kepala itu akan semakin berkurang. Ya, berarti ini yang satu meningkat, yang satu turun. Maka dikatakan berlawanan arah. Tapi beda halnya adalah hubungan antara usia dengan systolic blood-nya. Ya. Orang semakin tua, maka tekanan darahnya akan semakin tinggi. Nah, ini berarti dia searah. Nah, ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang positif.
Habis ini sudah diikutin ya. Oke. Nah, ada dua cara pengukuran yang disebut dengan Pearson coefficient correlation, itu adalah linear relationship, atau Spearman coefficient of correlation. Jadi dia rank correlation. Jadi yang dihitung korelasinya bukan data aslinya tapi peringkatnya. Ya, nanti saya tunjukkan seperti apa. Ini ada, jadi kalau yang linear relationship kita sebut pendekatan secara parametrik, kita pakai Pearson correlation. Tapi kalau datanya itu tadi ordinal atau datanya itu ada outliers, maka kita berbicara tentang rank correlation. Maka kita bicara tentang Spearman correlation. Nah, Spearman correlation ini kelebihannya dia kekar atau robust terhadap outlier, ya, robust terhadap outlier. Kalau Pearson correlation ini tidak robust, ya, dia tidak robust terhadap outlier. Nah, ini formulasinya, ya, formulasi Pearson correlation adalah kalau saya mau cari punya, jadi simbolnya ada R kecil itu adalah simbol dari Pearson correlation. Kita punya dua buah variabel X dan Y, maka ini formulasinya kovarian dari X dan Y dibagi dengan varian masing-masingnya. Ya. Sedangkan kalau Spearman yang dihitung adalah peringkatnya, ranknya. Ya, jadi datanya diperingkatkan dulu, baru dihitung korelasinya. Nanti saya tunjukkan dengan penghitungan dengan menggunakan Excel. Ya. Kemudian ini korelasi itu kalau mendekati 0 dikatakan lemah, gitu ya. Kalau mendekati negatif 1 kuat, tapi dengan arah yang berlawanan. Kalau mendekati 1 dia kuat dengan arah yang searah, ya, positif. Jadi nilai kalau korelasinya mendekati 0 berarti dia korelasinya lemah. Ya. Apa yang dimaksud dengan itu? Jadi ini ada hubungan dan beberapa tipe variabel. Kalau tipe variabelnya seperti ini, berarti dikatakan korelasinya sama dengan 1, berarti korelasinya sangat kuat sekali. Artinya kalau satu berubah meningkat, maka satu berubah juga akan meningkat. Ya. Ada juga yang bentuk hubungannya seperti ini biasanya korelasinya 0. Kenapa? Sebenarnya ini ada hubungan antara this relationship between two variables that is not linear. Ya, the relationship is not linear. So the correlation is equal to 0. Nah, di sini juga sama, bentuknya ini ada hubungan juga, tapi hubungannya bersifat kubik sehingga correlation-nya juga 0. Correlation itu hanya mengukur hubungan yang linear. Only measurement about linear relationship. Ya. If the relationship is not linear, like this one or this one, so the coefficient correlation is equal to 0. Nah, atau memang nggak ada pola hubungan sama sekali. Nah, kalau tidak ada pola hubungan sama sekali, berarti korelasinya sama dengan 0. Ya. Nah, ini ada contoh data. Ini adalah about the outcome, ya, outcome. Jadi about emissions, ya, and distance. Berapa jarak yang sudah ditempuh, ya, kilometers, in kilometer, dan emisi yang dikeluarkan oleh mobil tersebut. Ya. Nah, kalau kita punya pada satu mobil diukur jarak tempuhnya berapa, kadar emisi yang sudah dikeluarkan berapa. Mobil yang kedua diukur berapa jarak tempuhnya, kemudian kadar emisi yang dikeluarkan berapa. Ya. Nah, kalau kita buat grafik scatter plot, distance and emission, kita tahu bahwa semakin tua umurnya, ya, semakin jauh jarak yang ditempuh, ya, maka gas emisinya akan semakin meningkat. Nah, kita ingin tahu berapa besar, seberapa kuat hubungan antara jarak dengan kadar emisi tersebut. Nah, ini kita bisa menghitung menggunakan coefficient correlation Pearson. Jadi ini hitung emisi, dihitung totalnya, jaraknya ditotalkan, kemudian ini masing-masing Y dikuadratkan, dijumlahkan, X dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian X kali Y, kemudian dikalikan bagi jumlahkan. Nah, ini masing-masing adalah kita simpulkan dengan sigma YI, sigma XI, sigma YI kuadrat, gitu ya. Kemudian sigma XI kuadrat, sigma XI. Nah, ini formulasinya tinggal kita masukkan saja formulasi itu ke dalam ini, kemudian kita dapat 0,95. Ya, 0,95. Atau kalau di Excel Anda bisa langsung menggunakan fungsi, kalau di Excel bisa menggunakan fungsi Corel, ya, Corel kalau di Excel.
Saya stop dulu, kemudian saya share Excel saya. Excel saya. Datanya seperti ini. Tinggal Anda pakai fasilitas apa? Corel. Corel masukkan emisi jarak dengan emisi 0,9. Jadi fungsinya kita menggunakan function apa namanya? Atau Anda bisa gunakan ini di data analysis correlation. Jadi kalau data masuk ke data analysis, ya ke data analysis, kemudian Anda masukkan di sini ada correlation. Nah, ini Anda bisa masukkan inputnya. Sebenarnya kalau di sini Anda bisa lebih dari dua, tapi dia akan membentuk otomatis. Jadi kalau 2 kali 2, maka dia akan membentuk seperti ini. Kita taruh di sini, kemudian oke. Nah, ini Anda akan bisa ketemu korelasi antara jarak dengan emisi adalah 0,9. Jadi mudah ini ya 0,9 itu korelasi. Paham ya? Oke, kemudian kita berbicara mengenai, kalau ada pertanyaan langsung aja ya ditanyakan ya. Jadi bisa Anda potong untuk pertanyaan. Bu mau tanya. Ya silakan Mbak Rina. Tadi belum paham yang menentukan menggunakan persen atau Spearman itu gimana, Bu? Oh ya, kalau persen atau Spearman adalah dua-duanya adalah numerik, Mbak. Dua-duanya digunakan untuk numerik, atau kalau Spearman itu digunakan kalau jika datanya minimal ordinal atau ada outlier, gitu ya. Nah ini kan jarak emisi sama jarak kan dua-duanya dua-duanya numerik kan. Nah kita punya dua pilihan, kita bisa pakai persen atau bisa pakai Spearman. Tapi selama data kita normal, di sini kan data kita fine-fine aja nih, nggak ada sesuatu hal yang aneh kan dari data kita, sehingga pilihan pertama akan jatuh ke persen. Ya, di sini persen ini jauh lebih kuat dibandingkan Spearman kalau data kita normal. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara kita gunakan data Spearman? Saya punya contohnya, udah saya siapkan datanya. Jadi misalkan pada data yang ke-10 ini tiba-tiba jaraknya, emisinya itu adalah 1010, kemudian jaraknya 63. Dia 63 tapi emisi yang dikeluarkan lebih tinggi gitu. Ya, lebih tinggi di sini. Jadi data kita ya semuanya harusnya di sini, tiba-tiba ada di sini. Nah, kalau Anda punya data seperti ini, ada dua hal yang harus Anda cek. If the data is correct, ya, cek apakah data itu benar, ya. Kalau tidak benar berarti segera betulkan. Tapi kalau if this is true, ya ini benar, maka ini akan mengganggu pola sebenarnya. Karena kalau polanya kan jadi tidak linear nih karena ini kan, karena data yang ini. Gitu. Nah kalau kita ukur menggunakan korelasi persen, data kita yang kita dapatkan itu hanya 0,693 ini. Nah karena data kita ada unusual observations, we call it unusual observations, maka kita menggunakan apa yang disebut dengan Spearman. Jadi data itu kita peringkatkan dulu dari peringkat pertama, masing-masing datanya kita peringkatkan. Setelah kita peringkatkan, ya baru ini yang kita korelasikan. Jadi korelasinya itu dari data peringkat, bukan dari data asli. Sehingga kalau menggunakan korelasi persen kita dapat 0,69, tapi dengan menggunakan korelasi Spearman kita meningkat lebih tinggi, yaitu 0,76. Sehingga kalau kita punya data seperti itu, maka kita menggunakan apa yang disebut dengan Spearman korelasi. Paham ya Mbak Arin? Ya. Ibu, makasih. Sama-sama. Nah, bagaimana cara menentukan peringkat? Di Excel Anda tinggal menggunakan fasilitas rank sebenarnya. Ya, fasilitas rank. Jadi kalau di sebenarnya dengan Excel memudahkan kita untuk melakukan analisis data.
Kalau dulu memang saya pendekatan Anda minta pakai kalkulator, tapi lama-lama enggak lah, karena kan apa namanya ini. Jadi ini misalkan 9 apalagi 63 dengan 1010 ya. Ini kita pakai, berarti kita R, kita punya S di sini, kita pakai rank aja Mbak. Rank, jadi ada perintah rank di apa namanya di Excel ya. Ini kita mau peringkatkan dari yang mana, gitu ya, referensi ordernya. Sorry. Ini kita peringkatkan, kemudian kita pakai referensi order ini, ya. Referensi order kita ganti, kemudian nah, descending atau ascending. Kita mau memperingatkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang dari terbesar sampai yang terkecil. Nah, kita biasanya memperingatkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita pilih 0. Jadi yang nilai salah. Harusnya ascending. Jadi kita dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, ascending. Ini sehingga kita dapat peringkatnya sama, kemudian kita peringkatkan juga. Ini peringkatkan juga ya. Kemudian ini referensinya ya kita kunci. Kenapa kita kunci? Supaya tidak berubah. Nah, setelah kita dapat data peringkat, yang kita korelkan itu adalah data peringkatnya. Yang kita korelkan adalah data peringkat, bukan data asli. Karena kalau kita peringkatkan data asli, ya, ini akan menjadi korelasi person. Ini adalah person correlation, ya, person correlation. Yang ini adalah Spearman correlation. Paham ya? Jadi itu bedanya kapan kita menggunakan person, kapan kita menggunakan Spearman. Nah, kalau kasusnya seperti ini, mana yang saya ambil? Oh, ini saya akan mengambil yang person correlation. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Ada pertanyaan? Bu, mohon maaf mau tanya. Ya, silakan. Itu kalau yang tadi kan ada satu kasus di mana dia keluar dari data asli, maksudnya keluar dari kelompoknya, dia rusak grafiknya. Nah, kalau misalnya itu terjadi di 2 data atau 3 data, apa sama dengan seperti tadi caranya? Ya, sama. Jadi pokoknya kalau ada data yang di luar dari pola trennya, apakah 1 data, 2 data, atau 3 data, silahkan Anda pakai Spearman correlation. Ya, jangan pakai person correlation. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, silahkan ada diskusi atau ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nah, ini contoh kasus yang lain lagi, misalkan hubungan antara suhu di lapangan dengan kepakan sayapnya ya, kepakan sayap dari jangkrik ya, jangkrik. Benar ya, chops itu jangkrik atau serangga. Jadi kalau dia suhunya semakin panas, maka kepakan sayapnya akan semakin cepat gitu ya. Ya, ini makanya kalau yang suaranya kencang biasanya itu dia kepakannya semakin tinggi ya maka kita ingin lihat seberapa erat hubungan linear antara temperatur dengan kepakan sayap tadi ya. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai Excel tadi mau pakai correlation kita ketemu 0,832 korelasinya. Tadi korelasinya termasuk kuat, lemah atau sedang? Karena dia mendekati 1, ya 0,832, bagi kita katakan korelasinya adalah kuat. Ya. Kalau dia mendekati 0, lemah. Tapi kalau dia mendekati 0,5, kita katakan korelasinya adalah sedang. Ya. Ada beberapa yang dibagi menjadi 4 kategori, ada yang dibagi menjadi 3 kategori. Seperti itu. Nah, ini kita dapat 0,32. Nah, permasalahannya karena data yang kita peroleh ada data sampel, orang cenderung akan melakukan pengujian hipotesis, mengatakan apakah ada korelasi atau tidak ada korelasi. Jadi H0-nya mengatakan ada korelasi, H1-nya ada korelasi. Anda bisa menggunakan T-hitung atau menggunakan set-hitung. Ya. Nah, kalau ini saya cobakan misalkan menggunakan T-hitung, ya ini berarti T-hitungnya
Tadi rumusnya adalah ini berarti R-nya, jadi rumusnya ada R ke akar dari N-2 ya, dibagi dengan akar dari 1 N-2 gitu ya. Nah ini rumusnya, ini tadi T hitungnya, ya T hitung sama dengan R, saya nggak apa, L R akar dari N-2 dibagi dengan akar dari 1 min R kuadrat. Nah, dapat T hitungnya 5,409. Kemudian kita bisa hitung nih P-value-nya. Kalau mau dari P-value, ini adalah T distribution dari T hitungnya. Ya, ini T hitung. Derajat bebasnya berapa? BB-nya adalah N min 2. Jadi 15 kurangi 2, 13. Kemudian kita, karena hipotesis kita 2 arah, makanya di sini ada 2 arah. Ketemunya ini. Nah, karena ini sangat kecil sekali, jadi ini nilai P kurang dari alfa 5%, maka kita katakan tolak. Ya, ini kalau menggunakan pengujian hipotesis. Jadi katakan bahwa memang benar ada korelasi antara temperatur dengan kepakan sayap tadi. Oke. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah correlation. Seringkali salah paham mengenai korelasi adalah strong correlation dan tidak berarti causal relationship. Jadi kalau tadi misalkan korelasi antara temperatur dengan sayap adalah 0,83, bukan berarti temperatur menyebabkan menyebabkan kepakan sayap. Not the meaning of coefficient correlation. Nah, sehingga itu harus hati-hati pada saat kita menginterpretasikan. Kemudian yang kedua, bisa jadi kurvanya itu dia ada hubungan, tapi kurvanya itu tidak linear, tapi seperti ini, parabola. Ini kalau diukur korelasinya ini juga sama dengan 0, ya. Makanya hati-hati pada saat kita menginginkan, ya, karena korelasi hanya mengukur hubungan linear. Ini kata kuncinya. Nah, kemudian satu lagi, kalau ini kita ukur korelasi, karena ini pasti korelasinya akan mendekati 1. Tapi hanya gara-gara satu data outlier ini. Sementara kalau kita lihat ini tidak ada pola, korelasinya nggak akan setinggi 1. Nah, makanya hati-hati sekali Anda apakah memang benar ada hubungan atau memang karena ada extreme data value seperti ini. Makanya penting sekali untuk melakukan scatter plot di awal. Eksplorasi data akan menjadi sangat penting sekali Anda lakukan di awal. Ya, untuk melihat bagaimana bentuk pola hubungan antara dua buah variabel tersebut. Itu. Ada diskusi atau ada pertanyaan? Ya. Kalian udah buat correlation? Ya. Ini correlation just only measure just only measure relationship, not causal relationship. Kalau kita bicara causal relationship, we are talking about regression. Nah, itu nanti minggu depan kita akan membahas mengenai regresi. Oke, ada diskusi atau ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Kalau nggak ada, kuliahnya kita akhiri sampai di sini. Selamat praktikum, terima kasih banyak. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sampai